Saya kira perilaku seperti itu, perilakunya ya, yang kita kritisi itu perilakunya. Perilakunya itu tidak mencerminkan bagaimana akhlak baginda Nabi SAW. Dan yang rusak itu bukan dia, semua orang sekarang. Islam jadi rusak sekarang. Makanya ada istilah kalau di luar negeri itu ada Islamophobia itu. Ada Islamophobia, jadi anti-Islam. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang keras ketika dakwah. Dulu ketika awal tahun 2000-an banyak orang yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, kemudian ngebom dan segala macam. Mungkin itu bibit-bibitnya itu. Yang mendukung ormas dengan yang mendukung warung itu banyakan mana? Saya jamin banyak yang mendukung warung. Iya, betul. Saya jamin banyak yang mendukung warung. Kenapa? Karena tidak suka dengan caranya gitu. Jadi kalau mau merangkul ya silakan dengan cara yang baik. Kalau mau mengingatkan silakan dengan cara-cara yang baik gitu. Jadi apakah hal yang seperti itu melempar makanan dan segala macam itu cara yang terbaik atau cara satu-satunya untuk dakwah? Saya kira bukan gitu. Aturan dalam Islam mengenai larangan membuka warung di siang hari itu boleh atau enggak gitu saat Ramadan? Gini teh, ketika bulan Ramadan itu kan wajib puasa. Tapi tidak semua orang wajib puasa. Tidak semua orang wajib puasa. Berarti ada orang yang secara agama pun secara syariat itu diperbolehkan tidak puasa. Tidak berpuasa, Orang yang haid, orang yang lagi nifas, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan itu tidak boleh tidak puasa. Bahkan kalau orang yang haid kan orang haid memaksakan puasa boleh tidak? Tidak haram. Puasanya haram. Malah puasanya haram. Padahal meskipun di bulan Ramadan di bulan Ramadan. Artinya ketika ini bagi yang dagang di bulan Ramadan berarti ketika Anda dagang silakan, tapi dengan niat menyediakan orang-orang yang tidak puasa secara syara itu boleh gitu. Itu boleh. Tapi kalau gini, tetangganya sehat, tidak dalam perjalanan segala macam, kemudian membeli tidak puasa, ya itu kan ketika kita mau husnudon pun susah itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah warginet kita bisa berjumpa kembali ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Masih bersama saya Lisna Gustiani. Di episode kali ini kita berada dalam segmen Tanya Ustadz lagi. Nah, warginet, sekarang hari keberapa ya puasa ya? Kita tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi ya? Padahal masih lama. Tapi sudah tidak sabar sekali ya rasanya. Mungkin sekitar 16 hari lagi atau 17 hari lagi kita mau pakai baju dulang alah. Nah, warginet, semoga meskipun kita sedang puasa tetapi tidak menyurutkan semangat kita ya untuk selalu beraktivitas, tidak mengganggu aktivitas kita. Dan warginet juga jangan cuma tidur aja puasa teh ya. Aku buka pakai pantun nih. Bulan puasa belajar akidah, biar kita masuk surga. Memang benar tidur itu ibadah, tapi jangan 12 jam juga. Oke, warginet. Nih di segmen Tanya Ustadz kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin kemarin-kemarin itu cukup ramai dan viral nih, tentang berhubungan juga tentang bulan Ramadan nih. Jadi kemarin itu ada sesuatu yang viral, yaitu video ada oknum atau ormas gitu yang menggerebek warung yang buka di siang hari pada saat bulan Ramadan. Nah, jadi kan kita bertanya-tanya, memang gak boleh ya gitu warung itu buka pas bulan Ramadan pas di siang hari atau gimana sih? Terus apakah ada hukumnya gitu dalam Islam yang melarang gitu atau gimana nih? Nah, kita langsung aja gitu ya pertanyakan kepada yang mungkin lebih tahu dalam hal ini gitu. Narasumber kita kali ini pastinya warginet juga sudah tidak asing nih. Ada Ustadz Opi atau yang akrab disapa
Kang Opi, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kan bisa berjumpa kembali nih. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi. Ini khususnya dengan Teteh. Iya, aduh alhamdulillah. Kemana aja Teteh? Aduh, ada sih kan. Kang gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya meskipun kemarin saya lihat Kang mungkin sedikit kurang sehatnya. Iya. Kurang fit gitu. Sedikit dari tapi tidak mengganggu aktivitas ya Kang. Alhamdulillah puasanya lancar alhamdulillah. Ya alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya Kang ya. Amin. Baik, oke warginet, sudah pada kenal tapi kenalan lagi aja ya. Silakan akan ngutuk sapa-sapa lagi warginet. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabil khusus saya bisa berjumpa lagi dengan Suara Garut ID. Perkenalkan saya Muhammad Sofiullah, saya domisili di Pondok Pesantren Al Halim, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Alhamdulillah. Baik, nah oke, mungkin karena warginet atau mungkin saya ini sudah tidak sabar Kang untuk mempertanyakan hal itu, tapi sebelum kita ke sana nih Kang, sebetulnya nih Kang, bagaimana sih Islam itu memandang puasa itu kan sebagai ibadah yang wajib ya Kang? Nah gimana sih? Puasa itu kan salah satu dari rukun Islam ya, salah satu yang keempat ya. Dan puasa itu mempunyai tempat istimewa tersendiri di hadapan Tuhan. Yang kalau setiap ibadah itu nanti melalui malaikat pencatatannya. 1 banding 10 atau 1 banding 700 itu. Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Sampai ada satu kebaikan yang dibalas sampai 700 kebaikan. Itu ada. Nanti tugasnya siapa? Itu tugas malaikat. Kecuali puasa deh. Puasa itu oleh Allah langsung tanpa melalui malaikat. Berarti betapa istimewanya puasa yang memberikan pahalanya langsung oleh Allah. Berapa? Tak terhingga. Itu menjadi rahasia puasa itu sendiri. Makanya ketika wabil khusus di bulan Ramadan, ketika kita diwajibkan oleh Allah untuk puasa, puasa itu mempunyai tempat tersendiri di hadapan Allah, dan orang yang puasa itu akan mendapatkan pahala yang dirahasiakan, dan tentu itu sangat besar makanya kita berbangga ketika kita bisa berpuasa di bulan Ramadan gitu. Ya, alhamdulillah kayaknya kalau kita masih diberi kesempatan untuk puasa gitu ya. Itu. Makanya kalau kita menyanyiakan, sangat sayang sekali ya Kang ya. Kesempatan emas itu. Iya betul, kesempatan emas. Jadi kalau kita tidak puasa berarti melewatkan kesempatan emas yang oleh Allah saja sangat diistimewakan dibanding dengan ibadah yang lain gitu. Itu mempunyai porsi atau tempat yang luar biasa itu puasa. Berarti orang yang puasa mempunyai tempat yang istimewa di hadapan Allah. Berarti orang-orang yang puasa itu adalah orang-orang pilihan gitu deh. Bukan sembarangan orang gitu. Orang istimewa. Nah kan karena berarti kan puasa itu istimewa ya kan ya. Bahkan mungkin setiap orang atau banyak orang juga yang mana pas bulan Ramadan itu sangat menjaga dan menghargai orang-orang yang puasa gitu. Nah Kang, tapi kemarin nih Kang, mungkin Kang juga sudah melihat langsung saja kita ke sana karena sudah penasaran saya. Sudah melihat karena viral tuh Kang, ada video yang viral. Itu tuh video, kita tonton dulu saja ya, video emas gitu Kang. Oke, kita tonton saja dulu videonya ya warginet. Jadi di lain waktu mungkin nanti bisa berbicara ke teman rekan-rekan nih. Dan saya harap ini yang terakhir. Siap. Karena cara mainnya nggak begini. Satpol PP juga cara mainnya nggak begini. Terus kalau sekarang viral, terus ke nasional. Oh Garut nih memang masih gini-gini. Nanti ada yang mau investasi ke sini alergi Pak. Jadi harus diketahui bersama bahwa satu sama lain itu saling menanggung nasib satu sama lain, bukan cuma berarti bupati atau wakil bupati. Nah, oke warginet, itu dia ya videonya tadi kita sudah lihat dan tonton bersama. Jadi kan di video itu kan ada istilahnya ormas yang menggerebek warung yang buka pada siang hari saat Ramadan. Cuman yang di garis bawah itu kan cara menggerebeknya anarkis, bisa dibilang anarkis. Bahkan wakil bupati juga langsung bicara gitu kan. Menurut Akang itu gimana tuh?
Jadi ini kan masalahnya hampir tiap tahun gitu deh. Ada masalah yang seperti ini gitu. Jadi terkadang kita juga bosen ya bahasnya itu. Tapi karena kita lokasinya di Garut ya, ketika ada orang yang tidak puasa mungkin ketika bulan Ramadan itu kan nanti dikembalikan kepada pribadinya. Mungkin ketika sekarang ormas ketika sweeping istilahnya karena itu dianggap ruang publik mungkin dia merasa ya punya kewajiban. Di satu sisi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat yang wajib namanya tabligh. Tabligh itu berarti menyampaikan bahwa sekarang itu bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu kewajiban kita sebagai umat muslim berpuasa. Di sisi lain caranya mungkin ya yang dikomentari. Karena Nabi Muhammad itu kan lemah lembut ya. Jadi makanya saya lihat caranya juga makanan dilempar dan segala macam itu kan berarti ada makanan yang dilempar ya bisa haram juga deh. Kenapa ya? Mubadzir itu. Menyia-nyiakan makanan itu haram juga. Berarti bukan hanya orang yang puasa yang haram, yang melempar makanan juga itu haram. Yang melempar makanan itu haram. Ketika sekarang ormas tentu kita harus paham bahwa ketika dakwah itu nanti ada skala prioritas itu deh. Skala prioritas. Skala prioritasnya itu siapa? Pertama keluarga. Keluarga. Setelah keluarga nanti saudara. Ketika saudara kemudian tetangga. Setelah tetangga baru orang lain yang jauh. Saya kira ini ormasnya bukan orang asli sana mungkin. Berarti nanti skala prioritasnya prioritaskan dulu yang dakwah itu. Saya yakin dalam satu komunitas orang soleh nanti ada yang contoh kalau bulan Ramadan pasti ada yang tidak puasa. Coba itu aja dulu. Seperti baginda Nabi SAW punya paman namanya Sayyidina Hamzah. Itu mati-matian membela baginda Nabi kemudian Islam. Ada juga saudaranya Abu Jahal deh. Yang Nabi itu mati-matian mendakwahi Abu Jahal. Mati-matian mendakwahi Abu Jahal. Dan akhirnya tidak iman juga gitu. Makanya antara dikembalikan kepada konteks sekarang. Ketika kita mau dakwah ya silakan, tapi nanti skala prioritasnya seperti apa, kemudian caranya seperti apa. Ketika caranya yang barusan yang ditampilkan, ya saya tidak merekomendasikan dakwah seperti itu. Dan itu bukan saya kira perilaku seperti itu, perilakunya ya. Yang kita kritisi itu perilakunya. Perilakunya itu tidak mencerminkan bagaimana akhlak baginda Nabi SAW. Dan yang rusak itu bukan dia, semua orang sekarang. Islam jadi rusak sekarang. Makanya ada istilah kalau di luar negeri itu ada Islamophobia itu. Ada Islamophobia, jadi anti-Islam. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang keras ketika dakwah. Dulu ketika awal tahun 2000-an banyak orang yang mengatasnamakan jihad fisabilillah kemudian ngebom dan segala macam. Mungkin itu bibit-bibitnya itu. Bibit-bibitnya itu. Jadi ketika kekerasan itu sangat tidak dianjurkan. Nabi ketika dakwah itu lemah lembut. Kata Allah, andai kata engkau keras terhadap komunitasmu, nanti orang akan menjauh. Mohon maaf ya, ketika viral di medsos, sekarang ini viral di medsos, yang mendukung ormas dengan yang mendukung warung itu banyakkan mana? Saya jamin banyak yang mendukung warung. Iya, Saya jamin banyak yang mendukung warung. Kenapa? Karena tidak suka dengan caranya gitu. Jadi kalau mau merangkul ya silakan dengan cara yang baik. Kalau mau mengingatkan silakan dengan cara-cara yang baik itu. Jadi apakah hal yang seperti itu melempar makanan dan segala macam itu cara yang terbaik atau cara satu-satunya untuk dakwah? Saya kira bukan gitu. Saya kira bukan. Kira-kira seperti itu dah. Nah Kang, seperti yang tadi Akang bilang, karena dibilang kasus ini sebetulnya kasus setiap tahun, maksudnya ada gitu ya. Cuman mungkin yang viral sekarang yang di Garut gitu. Biasanya di luar kota. Iya gitu. Nah kan kayak ada juga nih artikel yang Satpol PP itu merazia juga. Nah ini kan Satpol PP terus gencar lakukan razia warung makan yang menyediakan makan di tempat selama Ramadan. Nah ini kan yang digaris bawahinya mungkin yang menyediakan makan di tempatnya ya Kang ya. Nah tapi kan sebetulnya nih dalam Islam itu
aturan dalam Islam mengenai larangan membuka warung di siang hari itu boleh atau enggak gitu saat Ramadan? Gini teh, ketika bulan Ramadan itu kan wajib puasa. Iya. Tapi tidak semua orang wajib puasa. Tidak semua orang wajib puasa. Berarti ada orang yang secara agama pun secara syariat itu diperbolehkan tidak puasa. Tidak berpuasa, iya. Orang yang haid, orang yang lagi nifas, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan itu tidak boleh tidak puasa. Bahkan kalau orang yang haid kan orang haid memaksakan puasa boleh tidak? Tidak haram. Iya. Puasanya haram. Malah puasanya haram. Padahal meskipun di bulan Ramadan deh, di bulan Ramadan. Artinya ketika ini bagi yang dagang di bulan Ramadan, berarti ketika Anda dagang silakan, tapi dengan niat menyediakan orang-orang yang tidak puasa secara syara itu boleh. Gitu. Itu boleh. Iya. Tapi kalau gini, tetangganya sehat, tidak dalam perjalanan segala macam, kemudian membeli tidak puasa, ya itu kan ketika kita mau husnudon pun susah itu. Susah gitu. Karena kita tahu ini orangnya kenal, sengaja tidak puasa, kemudian kita menyediakan, itu baru haram. Tidak boleh secara fikih, tidak boleh haram. Tapi kalau kita di ruang publik, di pinggir jalan kan bisa jadi orang yang membeli itu ya kita husnudon aja gitu teh. Kan ketika kita berjualan kemudian ada yang beli, kita nggak nanya ini aslinya orang mana, sakit apa tidak kan. Biasanya nggak gitu juga, biasanya biasa aja gitu. Kita husnudon ini orang yang dalam rangka ada udzur syar'i gitu teh. Ya kecuali kalau anaknya jelas-jelas terang-terangan, ya itu baru. Dan saya kira kalau orang yang buka di jalan-jalan itu andai kata tidak ada udzur gitu deh. Kalau orang tuanya tahu pasti orang tuanya marah gitu. Iya betul. Kalau orang tuanya tahu pasti marah juga sebenarnya. Makanya di satu sisi kita yang puasa kita fokus atau khusyuk dalam puasa, kemudian menjalankan ibadah yang lain. Bagi orang yang tidak puasa, mari kita doakan supaya mereka itu bisa jadi besok lusa puasa gitu. Kita doakan saja karena konteks Quran juga kan wa'fu anhum. Wastaghfir lahum, kemudian ampuni dan doakan. Dan doakan. Jadi mendoakan supaya orang puasa itu juga penting. Terkadang kita para tokoh agama terkadang lupa mendoakan yang tidak puasa kemudian menjadi supaya puasa itu terkadang lupa juga. Apalagi mepet lebaran itu. Oke, jadi mendoakan nih Kang ya. Berarti salah satu sikap kita atau untuk menyikapi orang yang tidak berpuasa itu ya kita doakan saja. Kita doakan. Nah, selain mendoakan, apakah bisa kita tegur atau gimana dengan baiknya? Kalau dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar itu kan kalau kita mampu dengan tindakan ya dengan tindakan. Kalau tidak mampu dengan perkataan. Kalau tidak mampu dengan perkataan, minimal hati kita itu mengingkari bahwa itu adalah sebuah maksiat. Nah, penting dalam amar ma'ruf nahi munkar itu kata para ulama, amar ma'ruf nahi munkar itu bil ma'ruf. Jadi ketika kita mengajak orang lain itu dengan cara yang baik gitu deh. Mohon maaf dengan konteks yang tadi ya. Apakah sebelumnya ada sosialisasi? Apakah sebelumnya itu ada pendekatan yang baik? Kalau pendekatan yang baik, kalau sekarang ngopi bareng gitu lah kira-kira. Pernah nggak diajak ngopi bareng yang orang-orang yang tidak puasa kemudian diajak menjadi puasa? Kan nggak pernah juga. Saya juga mikirnya gini teh, itu kan lokasinya di Tarogong ya. Itu yang sweeping orang mana gitu. Makanya skala prioritasnya itu kita harus tahu keluarga, kerabat, tetangga, baru orang lain yang nggak jauh-jauh aman gitu kan. Setiap kalau sekarang setiap komunitas atau setiap wilayah kan ada tokohnya gitu deh. Berarti yang kewajiban itu yaitu, apalagi kalau sekarang tadi Satpol PP Satpol PP kan atas nama negara. Saya ini nggak tahu ya, nggak lihat informasinya. Saya dengar katanya ya pemerintah juga sudah mengeluarkan edaran bagi toko-toko atau warung-warung nanti bukanya jam 4 ya. Nggak tahu benar atau enggak. Karena saya belum baca nih Itu kan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dari pihak pemerintah yang dengan aturan gitu dengan aturan dan itu sangat luar biasa. Nanti masalah diindahkan atau tidak itu kan urusan pribadi masing-masing. Contoh gini.
terkadang ketika bulan Ramadan sibuk dengan puasa gitu deh. Iya. Padahal sehari-hari yang wajib sehari-hari itu apa deh? Sholat ya. Iya. Terkadang orang tidak respect terhadap sholat. Iya. Tapi terhadap Ramadan respect Iya. apa gitu. Contoh gini, saya pernah baca dalam sebuah artikel itu ada orang yang mendata tentang berapa persen sih komunitas muslim yang melaksanakan sholat di dunia ini. Dalam surveinya itu kan jumlah muslim di dunia itu, dunia deh ini berbicaranya, kurang lebih 2 miliar deh. Wow. 2 miliar populasi muslim yang ada di dunia dengan jumlah populasi manusia kurang lebih 7 miliar. Yang sholat itu 38%. 38%. Berarti setengahnya kurang. Kurang, iya. Saya kira yang puasa lebih kurang lagi. Saya kira lebih kurang lagi. Makanya ini adalah tugas kita bersama bagi tokoh-tokoh agama, bagaimana caranya merangkul orang supaya ini imannya sudah, Islamnya sudah, tapi bagaimana mau atau semangat untuk melaksanakan ibadah. Lebih khusus sekarang momennya Ramadan ya Ramadan. Gitu. Jangan sampai kita sibuknya Ramadan saja, hari-hari nggak sibuk, nggak diperhatikan. Iya, aduh. Sama-sama harus diperhatikan gitu. Betul, Sholat harus diperhatikan, puasa harus diperhatikan. Bahkan kalau dibandingkan antara sholat dengan puasa ya lebih hebat sholat gitu deh dibanding puasa. Makanya ya mari kita jaga Ramadan ini supaya Islam itu tidak jadi jelek gitu deh. Gara-gara sebagian mohon maaf ya oknum yang caranya tidak pas gitu. Caranya tidak pas. Oke. Nah itu ya Warginet. Oke, tentang tadi kita sudah membahas ya tentang yang viral itu. Terus juga barusan kata Kang Opi jangan sampai maksudnya puasa tapi sholatnya enggak gitu. Aduh, berarti ya harus sama-sama gitu ya, harus dua-duanya juga dilakukan gitu. Oke Warginet, kita akan membahas banyak hal lagi nih tentang puasa dan juga tentang gimana sih di bulan Ramadan ini, terus juga tentang nanti kita akan singgung lagi ya tentang kalau memaksa orang lain buat puasa itu boleh gak sih? Kalau boleh, aku mau memaksa orang-orang aja biar puasa gitu ya. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita bakal break dulu nih Warginet ya, karena kan tahu kita sedang puasa jadi butuh jeda, butuh istirahat gitu ya. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya puasa muslim lain sahur sahur kita sahur mana softtek atau buat softtek apa yang maklumat Ramadan siap penghargaan siap yang betul gimana siap udur malam itu tuh balik itu tuh balik itu tuh. Oke, Warginet kembali lagi di podcast Suara Garut ID bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustadz lagi. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi yang sempat terjeda ya. Jadi tadi kita kan sempat ngobrol-ngobrol kan tentang kayak ormas yang grebek gitu, terus tentang puasa gitu. Nah, terus tadi juga sebelum jeda saya sempat menyebutkan kita boleh gak sih memaksa orang lain buat puasa gitu. Nah, daripada makin penasaran nih, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, kepada Ustadz Opi atau yang akrab disapa Kang Opi. Kita sapa lagi ya. Halo Kang. Halo Teteh. Kita lanjutkan ya Kang ya pembahasannya nih. Aduh, karena makin seru sekali. Nah Kang, gimana sih Kang hukumnya itu dalam Islam jika atau gini Kang, kita boleh gak sih memaksa seseorang buat puasa gitu? Jadi kalau puasa itu kan bagian dari secara umum ibadah gitu kan. Kalau ibadah itu nanti orang itu atau orang yang paham itu nanti ngasih tahu deh. Okay. Memberitahukan bahwa ini wajib gitu. Okay. Nanti kalau maksa ya
Nabi juga kan gak maksa. Jangan saya kan. Nabi itu bolak-balik ke Abu Jahal itu ya terus ngasih tahu, mengingatkan gitu kan. Mengingatkan. Saya yakin kalau di Indonesia kan mayoritas muslim ya, apalagi di Garut. Yang sudah dewasa itu sudah paham bahwa sekarang bulan Ramadan dan itu adalah wajib. Berarti tugas kita yang yang ngerti atau yang paham atau sebagai ulama itu nanti mengingatkan saja, mengingatkan. Berarti kalau maksa ya nggak ada perintah maksa. Jangankan ibadah, untuk beragama pun kan nggak ada paksaan. Makanya dalam konteks Quran itu la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam masuk Islam itu nggak ada. Apalagi dalam konteks menjalankan agamanya. Nanti kita saling mengingatkan gitu, saling mengingatkan. Barangkali lagi lupa gitu. Kemudian tidak puasa kita ingatkan gitu. Betul. Saling mengingatkan. Makanya bisa jadi yang sekarang puasa pun ya nanti lupa gitu deh. Lupa ibadah apa ya yang tidak dilaksanakan, bisa jadi nanti saling mengingatkan. Kita mengingatkan kepada orang lain, kita juga bisa jadi diingatkan oleh orang lain gitu deh. Bisa jadi diingatkan oleh orang lain. Makanya apalagi konteksnya orang lain kan tidak bisa ada paksaan, itu nggak ada. Cuman mengingatkan gitu, mengingatkan bahwa ini adalah perintah Tuhan, perintah Allah. Nanti kalau tidak konsekuensinya seperti ini loh gitu. Secara umum dengan ibadah yang lain pun sama. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya, kita saling mengingatkan aja. Kira-kira seperti itu. Ya betul ya tadi ya warganet kata Kang Opi, karena kalau yang udah dewasa itu pasti ngerti lah sekarang bulan Ramadan dan lagi puasa. Kalaupun mungkin ada yang enggak puasa itu lagi lupa, tugas kita mengingatkan lagi dengan baik. Jalan gitu. Itu nanti diingatkan jalannya lurus. Bisa jadi mungkin dia sekarang lupa nih jadi nggak puasa, tapi mungkin beberapa tahun yang lalu dia yang paling itu kan ya kan. Contohnya gini, saya itu punya teman deh. Gimana tuh Kang? Cerita sekarang usianya udah punya cucu ya. Dia itu pas mudanya, bukan muda, 10 tahun ke belakang atau lebih lah, 15 tahun. Itu dia menjadi ketua Godin. Ketua Godin banget nih kan. Jadi kalau yang dia buka sendiri itu bukan sendiri tapi ngajak orang lain. Aduh, kenapa ada opini ketawa? Ngajak gitu. Tapi karena manusia itu nanti ada pasti berubah, ternyata beberapa tahun ke belakang itu dia berubah, kemudian sampai sekarang dia istiqomah dalam ibadah. Masya Allah. Bahkan sekarang yang paling semangat gitu, yang paling semangat ketika buka dia memperhatikan orang lain gitu, dalam urusan buka. Ketika puasa paling semangat, sholat paling semangat, ngaji paling semangat. Kita kan tidak tahu deh. Dulu menjadi ketua, sekarang dulu ketua gangster lah kira-kira. Sekarang ketua menuju kebaikan gitu kan. Siapa yang tahu? Iya betul. Bisa jadi yang digerebek kemarin nanti sekarang mungkin setelah lebaran bangun masjid apa gitu kira-kira. Iya, kita nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Terus yang penting ketika kita dakwah itu bagaimana caranya kita itu merangkul, karena dakwah itu kan merangkul tidak memukul kan? Bagaimana caranya kita itu diterima di komunitas kita? Bagaimana caranya? Bisa dengan ilmu kita ya silakan, dengan keahlian kita silakan, atau kalau kita punya harta dengan harta silakan. Kemarin viral juga deh, ada di Madura, taraweh. Biasanya kita berangkat taraweh jam berapa deh ke masjid? Kalau saya sebelum pas, bisa, kan? Iya. Ini di masyarakat tersebut berangkat tarawehnya dari siang deh, sebelum buka. Semangat sekali ya. Semangat sekali itu ternyata setelah tarawehnya itu dibagi uang deh. Kalau gitu saya juga bakal semangat seperti itu. Semangat ya. Dan itu pun cara deh, cara supaya orang bisa berbuat baik kan itu bagian dari cara. Caranya kita yang tahu. Ada orang yang caranya harus dirayunya dengan uang, silakan. Makanya kalau kata para ulama sekarang itu kalau konteksnya sekarang akhir zaman, nanti akhir zaman itu agama itu bisa kuat dengan harta. Makanya kalau yang mau suiping coba hartanya banyakkan dulu. Bisa jadi gini deh.
pas mau sweeping, nanti ada yang tidak puasa, coba dinego. Nanti Iya, kamu betul. puasalah besok. Nanti saya kasih uang 1 juta. Iya, dengan senang hati. Dengan Pak, itu tuh. Kira-kira mau nggak puasa besoknya? Mau. Mau. Itu kembali ke cara. Oke, tapi boleh itu Kang? Boleh, Oh, boleh, oke, boleh. oke. Tapi kalau saya yang itunya kan maksudnya tuh berarti gimana ya? Maksudnya tuh saya biasanya berangkat tarawih tadi Isya Tarawih. misalkan teh. Tapi karena semangat karena misalkan mau dikasih amplop nih, saya tuh semangat banget. Jadi dari maghrib oke gitu lah udah Datang, udah di lokasi. Itu niat saya gimana tuh Kang? Maksudnya Ya yang penting ibadah aja dulu, nanti urusannya oke. nanti urusan kita Diterima dengan atau enggak? Tuhan Oh, gitu. oke. Kita jangan memvonis orang lain salah atau benar gitu. Iya, iya. Yang penting orang sudah mau aja dulu. Oke. Sudah mau aja dulu. Nanti kalau sweeping ya siapkan uang pas 50 juta, ada 50 orang bagi 10 juta. Besok puasa ya gitu. Kira-kira Siap. puasa nggak ada? Puasa tuh. gitu. Siap. Gaspol puasa kayaknya. Oke. Nah, gini. Dan itu penting. Oke. Makanya harta menjadi instrumen terpenting dalam dakwah gitu teh. Jangan sampai orang yang dakwah justru jadi menjadi beban gitu. Caranya salah, kemudian secara ekonomi menjadi beban, itu repot juga kalau zaman sekarang. Jadi hal-hal yang seperti itu harus menjadi perhatian penting juga gitu deh dalam kelancaran dalam berdakwah juga, karena berdakwah itu kan mengajak gitu. Sekarang tadi aja pagi saya lihat video di Inggris itu ada, kan Inggris itu muslimnya kan minoritas deh. Ada yang mendemo masjid deh, yang anti Islam itu. Kemudian si imamnya itu tidak terpancing, bahkan menghampiri orang-orang yang demo, naik ke atas panggung. Kemudian dia itu mengajak, ayo kita masuk ke masjid. Di masjid itu ada jamuan, makanan, teh dan segala macam. Semua pada masuk. Ternyata pada makan semua. Yang tadinya anti, kemudian mindsetnya jadi berubah. Oh ternyata Islam itu sangat damai gitu. Bisa di demo segala macam habis-habisan. Ternyata timbal baliknya suguhan makanan, teh bareng itu penting juga. Itu adalah cara bagaimana kita merangkul, bukan memukul itu. Itu penting, itu penting. Jadi dakwah itu merangkul, bukan memukul. Penting juga. Oke, nah warganet, dakwah itu merangkul, bukan memukul. Terus tadi juga yang saya garis bawahi berarti tambah kuat nih alasan saya mau menjadi kaya. Bisa, itu Ya, harus, bisa kan, harus. Contoh bisa jadi gini, kalau kita kaya, contoh ada tempat maksiat, kita kan tidak bisa membakar dan segala macam. Kalau kita punya uang, coba tempatnya dibeli gitu kan. Yang tadinya tempat maksiat, kemudian dirubah menjadi majelis sholawat, gitu kan, majelis zikir itu kan. Harta berperan penting dalam keberlangsungan dakwah kita atau keberlangsungan agama juga gitu. Itu penting. Oke. Nah kan terus nih kan tadi kan kalau memaksa mah kan nggak ada ya, maksudnya nggak ada perintahnya gitu. Tapi kan nih ada artikel ini ini mah tentang memaksa anak kecil gitu kan. Nah, mengajak anak berpuasa, jangan gunakan paksaan dan hukuman, katanya jangan gunakan paksaan dan hukuman. Nah, jadi katanya kan untuk mengajari anak puasa itu coba bertahap dan juga beri contoh atau kitanya harus menjadi teladan yang baik gitu. Emang bener Kang kalau anak kecil itu gak boleh dipaksa gitu atau gimana tuh? Nanti anak itu kan nanti ada batasan usianya. Nanti mulai disuruhnya itu kapan? Usia 7 tahun. Jadi mulai belajarnya itu di usia 7 tahun. Nah, kalau berarti 7 tahun itu sudah mulai belajar deh. 7 tahun, 8, 9, 10. Nanti kalau 10 tahun masih belum, itu nanti agak keras sedikit gitu. Jadi boleh dipukul-pukulnya yang tidak tidak menyakitkan. Contohnya pakai apa? Pakai sarung gitu. Bukan pakai tongkat, bukan. Pakai sarung disidreng sekali gitu. Itu jadi ada tekanan sedikit. Dan itu nggak apa-apa. Asal jangan menyakitkan secara fisik dan secara mental gitu. Itu mental penting juga. Iya. Nah,
Itu paksaan bukan? Saya kira itu bukan paksaan, tapi bagian dari pelajaran dari orang tua kepada anaknya. Kenapa? Karena konteks Quran juga pun mengatakan ku angkusakum wa ahlikum narot. Jaga, selamatkan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti kita menyuruh atau mengajak anak itu dalam rangka menyelamatkan anak dari siksa neraka itu. Kemudian nanti bertahap, ya jelas bertahap ya. Mohon maaf ya. Nabi Muhammad itu dakwah itu 23 tahun ya. Puasa itu baru diwajibkan setelah tahun kedua Nabi hijrah. Nabi Muhammad kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Mekah itu belum ada puasa ya. Belum ada puasa. Jadi di Mekah itu tidak ada sahabat yang puasa Ramadan. Baru setelah hijrah ke Madinah di tahun kedua, itu pun di tahun kedua deh. Di tahun pertama hijrah itu belum puasa. Baru di tahun kedua barulah Allah mewajibkan puasa. Dan letaknya pasnya itu di bulan Sya'ban. Tahun kedua hijrah. Berarti Nabi itu puasa hanya 9 kali. Hanya 9 tahun, hanya 9 kali. Itu kan proses juga. Makanya setiap segala sesuatu itu melalui proses gitu kan. Kita ibadah yang tadinya tidak kemudian menjadi ibadah. Yang tadinya ibadah mohon maaf ya kurang ikhlas, kemudian nanti prosesnya menjadi ikhlas. Yang tadinya keterpaksaan menjadi kesadaran tersendiri. Dan itu membutuhkan proses. Dan manusia itu adalah makhluk yang berproses gitu kan. Jadi yang tadinya berawal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Itu kan proses. Makanya kalau sekarang orang sedang maksiat ya bisa jadi besok ya sedang ibadah. Bisa jadi kalau sekarang yang ibadah bisa jadi nanti tidak ibadah gitu kan. Banyak kemungkinan. Contoh gini. Ada dalam sejarah Quran itu dalam kisah Quran itu Firaun itu punya Saharatu Firaun, punya anak buah namanya Saharatu Firaun, ahli sihir Firaun. Selama hidupnya itu dia maksiat ya, kafir, kemudian maksiat, membunuh dan segala macam. Tapi di akhir hayatnya, ketika diadu kesaktian dengan Nabi Musa kemudian kalah, setelah kalah dia itu kemudian iman, mengatakan cuma gini kata-katanya, amantu bi Robbi Musa wa Harun. Itu cuma kata-katanya seperti itu. Setelah itu dibunuh oleh Nabi Musa. Dan itu dicatat dalam sejarah, beliau itu menjadi orang yang husnul khotimah. Padahal kerjaan awalnya membunuh, kemudian kafir dan segala macam. Tapi cuma mengatakan, kalau bahasa Islam sekarang itu syahadat ya. Amantu bi Robbi Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian dibunuh oleh Nabi Musa, Firaun, dan masuk surga. Itu kan manusia tidak tahu deh. Tidak tahu juga. Makanya kita ketika beragama itu dalam rangka fastabiqul khairat, berbuat baik, berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Bisa jadi ada orang yang senangnya ngaji Quran. Bisa jadi ada orang yang senangnya sholat. Bisa jadi ada orang yang senangnya puasa. Masing-masing punya karakter ibadah masing-masing. Dan bisa jadi mempunyai karakter maksiat masing-masing gitu. Contoh gini, orang yang sekarang puasa kemudian benci kepada orang yang tidak puasa, bisa jadi dia itu punya maksiat juga. Cuman mungkin tidak diperlihatkan gitu kan. Ada. Bisa jadi ya kegiatannya gibah orang lain, bisa juga. Bisa juga. Kira-kira seperti itu deh. Nah kan, terus kan Indonesia itu kan negaranya tuh masyarakatnya tuh beragam ya Kang ya. Gimana sih cara terbaik bagi umat muslim untuk tetap menjalankan ibadah puasa tanpa menimbulkan konflik Kang? Maksudnya itu kan kemarin juga yang ormas itu kan berarti konflik. Terus juga kan ada Kak yang maksudnya tuh non muslim karena warung-warung istilahnya tutup, jadi kan jadi kesusahan juga maksudnya tuh untuk memenuhi kebutuhan sesuatu yang sedang dia butuhkan gitu. Nah gimana tuh Kang? Ya kembali ke tadi ya, bahwa kita di bulan Ramadan itu memaksimalkan kita ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya tadi sweeping aja. Bahkan ketika niatnya ibadah malah jadi berbuat keonaran, itu repot juga deh. Dan itu saya kira tidak termasuk bagian dari ibadah, karena tadi makanan ada yang dibuang itu mubadir.
kemudian ada pengrusakan, dan itu tidak dianjurkan juga, dan itu maksiat juga. Berarti orang yang sweeping maksiatnya, mohon maaf ya, membuang makanan, merusak fasilitas. Orang yang tidak puasa maksiatnya tidak puasa. Berarti dalam rangka sama-sama maksiat. Iya. Sama-sama. Iya. Kemudian dalam konteks kita negara multi agama gitu. Ya masing-masingnya kan kita sudah diajarkan bahwa negara ini dibangun di atas semangat atau keringat atau darah semua agama ini berperan. Makanya masing-masing punya saling menghargai. Makanya di Indonesia itu toleransinya sebenarnya bagus deh, menjadi percontohan negara-negara di luar. Makanya contoh gini, Indonesia ini kan mayoritas muslim 80% lebih. Tapi ikonnya itu kan Borobudur deh. Iya. Ikonnya Borobudur kan. Ikonnya Borobudur yang notabene, mohon maaf ya, tempat ibadah non muslim. Iya. Padahal mayoritasnya muslim. Saya kira kalau ada di Timur Tengah udah dihancurkan. Itu Borobudur. Tapi betapa menjaga tempat-tempat ibadah yang dijadikan sebagai situs budaya itu sangat luar biasa. Apalagi nanti kalau sekarang bulan Ramadan, orang-orang non muslim ketika kegiatan berdagang biasa ya silakan saja, nanti memfasilitasi orang-orang yang memang secara syar'i itu tidak boleh puasa atau boleh tidak puasa. Itu nggak apa-apa, apalagi non muslim ya. Ya silakan. Sekarang ramai wartajil. Iya. Sekarang ramai wartajil. Oke. Nah, itu ya warganet ya. Jadi jangan sampai, mungkin niat kita emang baik gitu ya, untuk mengingatkan atau gitu, tapi caranya gak baik kan, jadi sama-sama aja gitu. Orang yang gak puasanya tadi kan? Maksiatnya tidak puasa. Terus orang kita yang sweeping maksiatnya membuang makanan, merusak fasilitas, itu sama-sama dalam rangka maksiat. Gitu. Tadi kan kata plus merusak citranya itu teh. Iya, betul. Jadi seolah-olah Islam itu seperti itu. Seolah-olah mengatasnamakan pesantren, seolah-olah pesantren seperti itu. Padahal saya kira, nggak tahu ini biasanya kalau di pesantren saya juga jadwal siang itu lumayan padat ngaji gitu. Itu nggak punya jadwal apa gimana? Nah, itu saya juga jadi pertanyaan, ini nganggur apa gimana? Repot juga ya. Oke. Nah, terus kan Islam itu kan tadi kan menekankan akhlak dan kedamaian nih. Apa pesan Kang Opi bagi masyarakat biar nggak mudah terprovokasi lah istilahnya sama isu-isu yang seperti itu? Ya kalau sekarang kan zaman medsos ya, ketika ada hal-hal yang seperti itu ya kita fokus ibadah masing-masing lah kita. Memperbanyak ibadah di bulan Ramadan tanpa menghiraukan hal-hal yang seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu ya jangan komen lah gitu. Oh, jangan komen ya. Komen aja. Kita fokus aja diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri itu sendiri. Jadi kalau kita fokus terhadap orang lain yang notabene orang lainnya tidak bisa diajak kerjasama ya repot juga, nantinya jadi masalah juga. Makanya kalau kita mau dakwah silakan dalam rangka syiar agama, syiar Islam silakan, tapi kita belajar caranya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang lakukan Nabi itu kita itu susah mencontohnya, susah nirunya. Contoh gini, Nabi Muhammad ketika dakwah ke Taif itu dilempar batu segala macam. Nabi itu hanya mendoakan. Nabi itu hanya mendoakan. Jadi kalau kita ada yang teman kita atau di jalan ada yang tidak puasa, kita kedepankan husnudon. Barangkali dia diperbolehkan secara syar'i. Andai kata tidak diperbolehkan secara syar'i ya kita doakan saja gitu. Ya kalau masalah dosa ya pasti udah tahu. Iya. Terus aja gini, dulu Nabi pernah tidur, ketika tidur itu ada yang membangunkan. Kemudian Nabi itu dibawa ke suatu tempat oleh 2 orang. Kemudian dibawa ke atas gunung katanya, kata Nabi ini. Kemudian ada suara yang menjerit. Ketika ada suara yang menjerit, kemudian diperlihatkan orang yang menjerit itu sedang si mukanya itu, si bibirnya itu disobek-sobek. Kemudian aja itu siapa? Itu adalah gambaran orang yang ketika bulan Ramadan tidak puasa gitu teh, batal di tengah-tengah gitu. Alias
Ketua Godin tadi. Aduh. Ketua Godin tadi. Makanya kalau kita berbicara fadilahnya besar, berarti konsekuensinya juga ya besar juga. Gitu. Iya. Makanya mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di bulan Ramadan ini mencari kebaikan, mencari kebaikan. Dan kebaikan itu banyak, seperti banyak jalan menuju Roma gitu, banyak jalan menuju surga gitu. Betul. Tidak harus sweeping, aduh repot, bukan jadi ke surga, jadi agak belok gitu. Agak belok gitu. Iya. Tadi tuh kata orang tuh jangan, kalaupun mau mendakwahi itu jangan musuhi yang mau didakwahi gitu ya. Nanti seolah-olah tadi kan tujuannya baik, mau mengingatkan, ini malah caranya yang salah. Berarti orang yang tidak puasa kira-kira kesel nggak teh? Iya. Marah tidak? Jadi marah. Jadi bukan dakwah tapi nambah musuh jadinya. Itu mah nambah musuh jadinya. Musuhnya kalau sekarang ya, saya yakin, saya lihat yang mendukung ormas dengan yang mendukung yang Godin, jadi banyak yang mendukung yang Godin itu. Padahal tadinya niat ormasnya baik, cuma karena caranya itu yang salah, gitu. Caranya yang salah. Makanya tadi skala prioritas, coba jangan ke warung-warung dulu, coba keluarganya itu. Apakah sudah dipastikan semuanya puasa? Kan belum tentu juga. Nanti kalau keluarganya sudah beres, nanti bergeser ke tetangganya. Tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Coba dipastikan itu apakah ini semua puasa apa tidak. Ulah marag ke tempat batur. Kayak main poli aja. Iya ya, kayak main poli aja, marag ke tempat batur. Coba dipastikan skala prioritasnya dulu. Makanya para ulama dulu, para kiai dulu itu ya fokus di komunitasnya, membimbing komunitasnya. Jadi nanti kalau komunitasnya di kampungnya sudah beres, baru keluar gitu teh. Itu Nabi pun seperti itu. Nanti di Mekah, ketika di Mekah tidak kondusif, pindah ke Madinah. Nanti membangun peradaban di Madinah. Di Madinahnya sudah kuat, baru keluar Madinah gitu teh. Nggak ujung-ujung kesana kemari. Iya. Ada skala prioritas ketika kita dakwah gitu teh. Dan itu penting, harus harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang mau dakwah gitu. Harus menjadi perhatian. Oke, Warginet, gimana nih? Kita udah banyak ngobrol sama Kang Opi tentang yang viral itu ormas, terus tentang yang kita boleh gak sih memaksa orang lain puasa, terus juga tentang kalau mau maksudnya tuh mendakwahi atau ada skala prioritasnya, ternyata kita utamakan dulu keluarga, terus juga tetangga gitu ya, sebelum ke tetangga orang lain, tetangga kita dulu. Saudara, Nabi Muhammad itu bolak-balik kepada Abu Jahal, itu bolak-balik terus mendakwahi Abu Jahal. Tapi kan kehendak Allah tidak seperti itu. Kembali kepada takdir lah gitu. Aduh, alhamdulillah Warginet, kita sudah banyak ngobrol nih ya. Semoga banyak hal positif nih yang dapat Warginet ambil dari perbincangan saya dengan Kang Opi hari ini. Karena ternyata kita sudah sekian menit aja ya, hampir sekian jam. Ya Kang, ternyata tidak terasa lagi ya. Seperti sebelum-sebelumnya kalau ngobrol seru pasti waktunya tidak terasa. Kecuali kalau taraweh terasa itu. Aduh, iya kayak gitu. Aduh, saya jadi mau bertanya tapi nanti aja. Mungkin pembahasan tentang sholat taraweh ya Kang ya. Siap. Oke, terima kasih sudah hadir di Podcast Suara Garut lagi, sudah sharing lagi. Ini dalam rangka kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing. Iya, betul. Memanfaatkan bulan Ramadan, mudah-mudahan semua amal ibadah sampai hari keberapa sekarang teh? 13 ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Karena Ramadan saking istimewanya, jadi jangan disia-siakan ya Warginet ya, tadi sudah dibahas gitu. Baik, Kang, semoga segala aktivitasnya dilancarkan. Semoga kita bisa ketemu lagi dan berbincang lagi di lain kesempatan ya Kang ya. Amin. Baik, dan juga Warginet nih, terima kasih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Kang Opi hari ini. Semoga tadi sudah saya sampaikan, semoga banyak hal positif yang dapat diambil, dan juga jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut
di Suara Garut ID, karena nanti warganet bisa menonton tayangan ulang dari podcast hari ini di YouTube Suara Garut. Jangan lupa juga untuk like, terus komen dan share video ini ke semua sosial media kalian. Dan mungkin buat warganet nih yang punya berita atau informasi terupdate terbaru yang mau di-up atau diberitakan di media Suara Garut, warganet bisa hubungi kami di 0811-220335. Nanti akan di-follow up kembali oleh tim redaksi kami. Aduh, oke. Baik warganet, selamat menjalankan ibadah puasa pokoknya ya. Sehat-sehat, lancar-lancar, semangat selalu. Karena tadi saya dibuka dengan pantun, saya akan menutupnya dengan pantun juga. Oke. Manis itu salah satu rasa. Cakep. Dan salah satu yang gurih itu adalah kornet. Cakep. Kuucapkan selamat berbuka puasa untuk semua para warganet. Yang bukan warganet mah gak usah buka, gak apa-apa. Bercanda ya. Oke. Baik, mungkin sekian untuk episode kali ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.